Oke teman-teman, kita sekarang ada di bagian masih Python operators, di mana operatornya itu adalah operator perbandingan. Mungkin sebelumnya kita belajar operator matematika ya. Sekarang operator operator perbandingan nih. Nah, ini ada kaitannya sama tipe data yang memang dihasilkan oleh operator perbandingan, yaitu tipe data apa ya coba? Tipe data yang namanya Boolean gitu ya, bukan dibully ya, tapi boolean gitu ya. Nah, operator itu apa aja sih? Ada beberapa teman-teman ya. Operator perbandingan ini ada sama dengan, jadi misalnya nih kita punya dua nilai atau dua data atau dua variabel, terus kita mau membandingkan, kita bandingkan x dengan y, di mana x ini sama dengan, kalau sama dengan pakainya tanda sama dengan, tapi tanda sama dengannya double ya. Jadi kalau sama dengan sebiji menyatakan misalnya X sama dengan sekian gitu ya. Nah, itu berarti itu X nilainya sekian gitu ya. Tapi kalau misalnya X sama dengannya double Y, berarti X dibandingkan dengan Y nilainya apa? Sebenarnya itu. Ya. Ini ada operator sama dengan, terus ada nih SD sih. Ya, pas SD kalau nggak kita belajar ini. Tidak sama dengan, itu kalau misalnya tidak sama dengan itu X. Kalau dia matematika dulu ya, di waktu di sekolah, kita tahunya sama dengannya dicoret. Nah, kalau diketikkan mah di keyboard mah nggak ada sama dengan dicoret. Jadi kita pakai tanda seru. Jadi X tanda seru sama dengan Y, berarti X tidak sama dengan Y. Kayak gitu ya. Terus ada lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan. Biasanya kan lebih dari terus ada garisnya bawahnya kayak gitu ya. Kalau kita pakainya lebih darinya dulu terus sama dengan. Itu berarti lebih dari atau sama dengan. Kurang dari sama dengan dan kayak gini. Oke, dan semua hasil perbandingan ini akan menghasilkan ini ya, akan menghasilkan tipe data boolean. Sebenarnya perbandingan ini nanti kepakainya buat apa sih bang? Kepakainya nanti kita udah, kalau misalnya udah ngomongin logika pemrograman, ketika kita mulai pakai condition dan kita mulai pakai looping atau iteration ya. Oke, sekarang kita coba dulu aja operator perbandingan ini. Cobain aja dulu ya kita. Perbandingan. Kita bikin file baru aja di mana perbandingannya sini. Kita punya dua value ya. Kita punya variabel satu, kita perbandingan, kita mulai membandingkannya itu mulai dari sebuah integer dulu atau sebuah number ya, dengan variabel 2 di mana nilainya itu ada 20 aja deh. Oke, di sini kita mulai membandingkan teman, misalnya var 1 kita sama dengan var 2. Nah, oke, kalau kayak gini var 1 sama dengan var 2 secara logikanya salah apa benar? Salah ya, karena var 1 itu 10, var 2 itu 20 ya, 10 beda dong sama 20 gitu ya. Maka bisa kita jalankan. Kalau kita jalankan, maka dia akan melakukan perbandingan. Tapi kalau kita jalan kayak gini aja ya tidak akan ada outputnya gitu. Maka kita perlu memberikan output ke kita ke kita ya. Kita perlu memberikan output. Misalnya kita bisa print di sini, print langsung ya, kita print langsung di mana var 1 dibandingkan dengan var 2. Maka nilainya akan menjadi langsung, dia memberikan nilai boolean false ya, karena 10 tidak sama dengan 20 gitu ya. Kecuali misalnya yang sini kita bikin jadi 20. Nah, ini otomatis sama ya. Gitu. Malah dicetak bentar. Oke, nilainya jadi true. Gitu. Kalau benar sesuai dengan logika matematika, maka nilainya jadi true. Kalau salah, maka nilainya akan jadi false. Gitu ya. Ini false, ini jadi true. Nah, Bang, kalau misalnya ini saya adanya ini Bang, yang satu ke ini float Bang, itu gimana? Nah, kalau selama nilainya itu sama-sama number, mau dia float atau integer gitu ya, dia akan menghasilkan nilai true. Selama itu sama, selama itu benar. Ya, seperti itu. Bang, saya punyanya satu lagi string gimana Bang? Oke ya, teman-teman. Kalau string akan jadi false karena kalau nantinya membandingkan sesuatu bilangan misalnya number gitu atau membandingkan sebuah data dan number dengan string, dia akan fokusnya ke stringnya, nilainya harus sama-sama persis ya. Kalau perbandingan string dia harus sama persis. Kalau misalnya gini gimana bang, ya, dia pasti jadi false juga ya. Saya pencet jadi false juga. Nah, true-nya itu kapan bang? True-nya kalau misalnya ketikannya benar-benar sama.
dia akan jadi true gitu ya. Walaupun misalnya sini uno gitu ya, terus di sini adalah uno, ini baru nilainya jadi true. Kalau uno di sini u-nya gede nih gimana? Akan jadi apa ya coba? Ingat Python itu case sensitif, jadi huruf besar kecil itu dianggap berbeda, maka hasil jadi false. Gitu teman-teman untuk perbandingan ya. Maka kalau misalnya kita coba nih, ini kan udah bersama dengan. Kalau tidak sama dengan, nah ini bisa ya. Akan jadi true. Gitu. Karena var 1 tidak sama dengan var 2, iya benar. Gitu ya. Misalnya ini dia integer nih Bang 20, di sini 10 gitu kan. Tidak sama dengan kan, maka nilai akan jadi true. Kalau misalnya sama-sama 20 ya nilai akan jadi false teman-teman. Gitu ya. Itu untuk perbandingan. Terus yang kurang dari sama ini lebih dari dan kurang dari atau lebih dari sama dengan, ini hanya berlaku untuk, ingetin ya, misalnya lebih dari kayak gini, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, ini hanya berlaku untuk number teman-teman. Kalau string tidak bisa dilakukan perbandingan seperti ini ya. Kalau misalnya ini bisa, ini nilainya true ya karena ada sama dengannya true. Kalau sini jadi false gitu karena memang var 2 nya lebih kecil ya daripada var 1. Nah kalau teman-teman ini paksa ini adalah string, nah ya ya, tidak bisa ya, tidak mau dia ya, akan jadi error ya. Jadi perbandingan kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan itu hanya berlaku untuk number, dimana float dan integer. Seperti itu ya untuk operator perbandingan dan akan menghasilkan nilai boolean. Oke, gitu aja untuk operator perbandingan. Kita bahas langsung nanti ke operator logika ya di video selanjutnya.